Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Acak Adut di program TV ini, yaitu Mauta Sambil Mengopi. Tentunya pasti tahu dong, tentunya pasti di Warkop Pilar Rezeki yang rasa kopinya mantap sekali. Ya. Ini mantap sekali nih. Taraso kami ya. Yap. Nah, oke, teman-teman, pada malam hari ini di Mengopi Sambil Mauta kita punya narasumber, dibilangin tokoh muda, udah tidak muda, udah terlanjur, bilangin tokoh tua, belum tua banget sih, tapi udah tua, tapi belum tua banget. Mungkin matang baru. Mateng. Oke, siapa dia? Dia adalah Efri Naldi. Eno Priadi yang kalau di kota Solo cukup dikenal dengan Nopi Agan Sawah Ladang. Ya. Gimana Om? Sehat? Alhamdulillah Om. Sehat ya. Rumah makan hari ini tutup buka? Untuk hari Minggu tutup. Untuk hari Minggu tutup. Nah, ini informasi buat masyarakat Sumatera Barat. Kalau kalian berkunjung ke kota Solo, jangan lupa juga mampir ke rumah makan Sawah Ladang. Ya. Yang ada di Tanjung Paku ya, di samping kantor BPJS Kesehatan Kota Solo ya. Nah, ini menarik Om, kenapa gua harus mengundang salah satu pelaku usaha. Ya. Karena narasumber gua rata-rata semuanya punya harapan. Ya. Tapi narasumber yang gua hadirkan jarang yang berhasil. Bukan jarang, belum. Oh, belum berhasil. Kalau jarang itu tidak pernah berhasil. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu ya. Nah, ini menarik nih Om. Kita pengen membahas tentang perekonomian yang ada di Kota Solo. Nah, Om Nopi kan selaku pelaku usaha di kuliner ya, rumah makan ya. Ya, betul. Dengan situasi saat ini, mengalami kesulitan nggak sih? Apakah sesuai dengan harapan atau tidak? Karena saya pernah ngobrol juga sama salah satu tokoh muda inspiratif. Dia berkata seperti ini, kalau di Kota Solo ini, kalau hanya untuk bertahan hidup bisa, tapi untuk berhasil itu butuh proses. Nah, kalau boleh tahu rumah makan Sawah Ladang ini udah berapa tahun ya? Rumah makan Sawah Ladang sudah semenjak tahun 2000 tahun 98 dulu. Oh, 98. 1998 ya. Bisa lama juga ya. Ya udah. 98 pasti masih muda-mudanya ya. Ya. Udah berkeluarga belum ya? 98 belum. Belum ya. Karena di saat itu masih mencari jati diri. Gue seperti apa sih? Gue laku apa kagak gitu. Tapi ternyata alhamdulillah laku ya. Nah, oke, Om Nopi ini menarik nih Om Nopi. Jadi banyak yang bilang kalau di Kota Solo ini kalau kita melakukan usaha itu cuman hanya bisa bertahan. Ya. Mungkin sementara Om Nopi kan udah cukup lumayan lama. Rumah makan Sawah Ladang ini udah dari tahun 1998. Ya. Rentang waktunya udah puluhan tahun. Ya. Nah, 24 tahun. 24 tahun. Lebih ya. Lebih dong. 98 sekarang 27 tahun. 27 tahun, guys. Tapi selama 27 tahun yang udah didapatkan apa? Maksudnya mungkin dari awal ya berdirinya rumah makan tuh mungkin dari satu warung yang ukuran 5x5 dulunya. Awalnya kecil ya. Kecil. Nah, alhamdulillah dengan berkembangnya waktu, dengan pertambahan waktu dan rezeki lah itulah. Ya, baru sekarang ada peningkatan ya. Berarti salah satu Om Nopi ini juga rumah makan Sawah Ladang, salah satu rumah makan yang berhasil juga di Kota Solo. Alhamdulillah Om ya. Alhamdulillah ya. Nah, ini Om, ini menarik nih Om. Sekarang ini kita tahu program Presiden Prabowo Subianto
itu ada makan gratis. Betul. Nah, kenapa saya kaitkan dengan makan gratis? Karena Om di sini kan sebagai pelaku kuliner yang memiliki rumah makan cukup besar. Ya. Dan itu kan bisa nampung ratusan. Karena kita lihat juga rumah makan Soladang itu cukup besar. Ya. Itu kan kalau kita lihat kan sebenarnya udah bisa memenuhi syarat juga kan. Memangnya kalau program Prabowo yang dicanangkan ini kalau untuk di kota di Sumatera Barat udah masuk apa belum? Kalau untuk makan percontohan gratis? di Padang Pariaman sudah. Oh, itu percontohan udah masuk. Ya, ada di Padang Pariaman dan Ya. beberapa daerah sudah mulai tahap pembangunan. Udah tahap pembangunan. Nah, Om Nopi sendiri kenapa nggak mencoba untuk mengambil rumah makan gratis itu juga? Untuk dapur untuk dapur itu ya, untuk dapurnya. Karena kan rumah makan Soladang ini kan cukup besar sebenarnya, guys. Jadi udah layak sebenarnya rumah makan Soladang itu juga untuk dijadikan dapur untuk makan gratis nantinya. Nah, itu gimana sih cara mendapatkan program makan gratis itu bagi kita selaku pengusaha? Ya, sebenarnya saya tertarik kok. Tertarik? Ya, tertarik untuk mengambil slot itu ya untuk mendapatkan dapur umum untuk program makan siang gratis tuh. Nah, cuma dari informasi yang saya cari itu kan regulasinya itu kan belum jelasnya tuh untuk penentuan dapur itulah ya. Nah, cuma dari yang informasi yang saya dapat kita tuh harus ada spesifikasinya yang disyaratkan oleh BGN itu seperti Ini PGN ini Badan Gizi Nasional yang BGN mengelola, Badan Gizi Nasional yang mengelola makan siang gratis tuh. Jadi untuk dapurnya ukurannya mungkin 400 meter persegi. Cukup besar ya? Cukup besar Om. Masalahnya kebutuhan itu kan untuk mensupport makan siang anak-anak tuh dengan jumlah 3.000 paling bawah. Berapa? Satu dapur tuh mensupport untuk 3.000. 3.000 berarti ini jumlah volumenya ya? Jumlah volume untuk memberikan makan itu untuk 3.000. Nah, jadi harus ada standarnya itu dari BGN kok. Nah, itu. Mas sekarang itu kan yang menjadi masalahnya kepastiannya itu. Kepastiannya belum. Seandainya kita sudah investasi, kita sudah investasinya tuh banyak besar. Kalau dihitung dari awal kalau kita tidak mempunyai gedung ya atau bangunan yang cocok tuh, kita membangun tuh bisa jadi sekitar kurang lebih 1,5 miliar. 1,5 miliar guys. tapi Om udah pernah ditawarkan nggak sih untuk ikut andil dalam program makan gratis dari presiden kita ini? Pernah. Nah, cuma karena spesifikasinya kemarin itu kita harus bangun dari awal aja, kita kurang sanggup ya, karena ya sebenarnya ngapain sih harus membangun dari awal sementara rumah makan Soladang itu kan udah memenuhi standar sebenarnya karena bisa. cukup besar juga rumah makan Soladang ini gitu loh. Ya kemarin ada tuh dari rekan kita menawarkan dan kita pun kembali menawarkan rumah makan Soladang untuk dijadikan dapur umum dan itu disambut dengan baik. Nah, sekarang tuh mungkin persyaratannya sudah kita ajukan ke BGN. Cuma informasi terakhir kita harus sanggup untuk melengkapi fasilitas itu. Nah, dan itu pun tidak sedikit Om. Lebih kurang sekitar 500 jutaan Om. Termasuk itu mobil transportnya 2 unit. Mobil transport juga harus ada 2 unit. Cuma kendalanya kan itu Om. BGN ini kalau menurut info yang saya dapat kita harus menyediakan semuanya dulu baru kita ada PKS-nya perjanjian kerjasama kontraknya MOU-nya baru. Sementara kalau kita bagi pengusaha yang kekurangan modal itu kan kalau bisa MOU dulu baru kita berani mengambil partner atau pinjaman di bank kan untuk mitra untuk melengkapi persyaratan tadi. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi kaitannya mungkin kalau saya lihat makan siang gratis ini akan sangat besar dampaknya bagi kota
kabupaten yang ambil yang sudah mendapat gitu. Soalnya akan terbuka lapangan kerja satu dapur tuh 40 orang loh. Satu dapur. Ya, 40 orang target kerja. Kota Solo ini rencananya berapa dapur? Kalau sesuai dengan jumlah siswa murid dari PAUD sampai SMA sederajat itu, kalau Kota Solo itu membutuhkan 6 loh. Paling tidak 6 6 ya. dapur ya. 6 dapur ya. 6 dapur kali 40. Untuk ngasih makan semua anak-anak sekolah. Ya. Perlu 6. Ini menarik nih kita bahas nih teman-teman, karena untuk mencari itu kan sebenarnya kita harus memenuhi kriteria, memenuhi persyaratan. Nah sementara di sini ya ini dari penilaian gue sih, kalau gue lihat sih rumah makan Swaladang itu sebenarnya udah layak dan cukup sebenarnya. Cuma kekurangannya itu tadi ya. Butuh suntikan modal, butuh suntikan dana. Bukan itu saja, kepastian tadi Om. Oh kepastian ya. Kepastian kontrak kita dengan BGN itu Om. Iya, karena takutnya gini juga kan. Setelah kita udah berupaya mencari atau kita garis bawahi kita dapat minjem lah. Ternyata kepastian dari BGN-nya nggak turun. Berarti kan mandek dong. Iya. Berarti yang kita takutkan itu politisasi itu. Oh, politisasi. Tapi di sini pemerintah kota ini dilibatkan nggak sih dalam program makan gratis? Kalau pemerintah kota mungkin hanya secara langsung tidak dilibatkan, mungkin hanya sebagai pengontrol. Cuma harapan saya kalau bisa pemerintah daerah itu ikut andil sebagai koordinator itu langsung menunjuk seperti misalnya kita sudah sanggup nih Swaladang sana. Kalau bisa pemerintah daerah Kota Solo menjamin ke BGN bahwasanya Swaladang sudah bisa melakukan kerjasama dengan Swaladang, dan kita pun dengan jaminan dari pemerintah daerah kan siapa yang tak berani itulah masalahnya. Dan ini kaitannya seperti yang saya bilang tadi kan ada dampak ekonomi yang sangat besar untuk kota. Nah ini penting juga nih ya, minimal pemerintah kota kalau bisa sih juga memperhatikan dan mengawal supaya program makan gratis ini bisa berjalan dengan lancar apa yang dicanangkan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto ini. Nah terus harapan Om Nopi apa sebenarnya? Harapannya ya sebenarnya ini terkait dengan komentar salah seorang pemuda tadi yang mengatakan untuk Kota Solo mungkin untuk pemuda inspiratif itu bertahan mungkin bisa bertahan itu kan setelah saya kan udah berusaha di sini kan, bukan usaha semenjak COVID memang ya nggak terlalu sulit, apalagi sekarang belanja online ini lagi marak-maraknya. Itu sangat berpengaruh. Itu sangat berpengaruh sekali kepada ekonomi daerah kita. Bukan ekonomi perputaran uang di daerah kita, pelaku usaha daerah. Karena kalau kita belanja online itu otomatis duit itu kan langsung ke pusat. Ya, tapi kan masyarakat kita sekarang ini kan zamannya udah berbeda. Betul. Cuma untuk menyikapi itu, bagaimana pula hendaknya kota kita ini bisa menarik pendatang biar mereka datang lagi bawa uang ke kota gitu. Berarti peran pemerintah dibutuhkan dong. Kalau sangat sekali dibutuhkan. Itu kalau kita ingin membentuk gimana supaya orang luar bisa masuk ke Kota Solo, berarti itu PR bersama. Kalau menurut gue sih PR bersama itu. Ya minimal paling tidak pemerintah kota itu bisa duduk bersama dengan para pelaku usaha. Atau dengan tokoh-tokoh, Nini Mama, ya kan, gimana caranya? Ayo kita berdiskusi. Apa kira-kira potensi Kota Solo yang bisa kita tawarkan ke daerah luar kan seperti itu. Nah, Om, ini sebelum kita tutup nih Om, mungkin Om bisa menyampaikan mungkin semacam closing statement Om yang ingin Om sampaikan, silakan. Ya kalau closing statement mungkin ya terkait dengan BGN tadi. Dengan adanya makan siang gratis, otomatis kan dana dari pusat itu masuk ke daerah. Dengan estimasi ya, satu dapur itu untuk satu bulannya ada 900 juta kali 6, 5,4 miliar ya satu bulan duit masuk dari pusat ke sini. Nah itu kan akan berdampak sekali terhadap perputaran ekonomi di kota kita kan. Nah satu lagi mungkin
selain dari itu mungkin tawaran kita ke daerah-daerah lain, apa unggulan Kota Solo yang bisa kita tawarkan, yang bisa jadi pusat perhatian daerah lain untuk datang ke Kota Solo. Itu harapannya. Nah, itu harapannya. Jadi mungkin mengharapkan modal nggak? Orang modalin nggak? ya kalau udah jelas duit masuk, mungkin masalah modal itu kan bisa dengan bank ya, tapi kan jelas dulu. Oh, yang jelas dulu ya. Itu pembayaran. Itu pembayaran. Jangan terima pinjaman aja, tapi kita harus mikir juga dong gimana ini cara pembayarannya. Ya oke. Jadi mungkin harapannya pemerintah kota membuka ruang lah untuk toko-toko, pengusaha-pengusaha, kita duduk bersama lah, sama apa potensi daerah Kota Solo yang bisa kita tawarkan, apa yang harus kita kembangkan, itu mungkin. Oke, mantap. Itu harapan seorang Agan Inop Sawaladang. Tapi sedikit bocoran ya teman-teman ya di sana. Nggak, ini bocoran nih. Gua harus ngasih tahu nih. Nopi Sawaladang nih kebetulan beliau juga selain pelaku usaha, beliau juga salah satu tokoh politik yang ada di Kota Solo. Dan beliau saat ini udah ditunjuk untuk menjadi ketua dari Partai Gelora ya. Ketua DPD Kota Solo. Ketua DPD Kota Solo. Oke, selamat Om. Semoga Partai Gelora di Kota Solo ini bisa bergelora. Amin. Dan bisa membawa suatu perubahan nantinya. Ya, insyaallah. Cuman kalau saat ini kita harus mendukung pemerintah yang udah berjalan. Oh ya, itu udah pasti. Kita harus kolaborasi dengan pemerintah sekarang. Nah, itu penting. Nah, jadi itulah obrolan Mauta sambil mengopi kami. Tapi di sini poin yang kita ambil di sini adalah mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Solo ini untuk bisa duduk bersama-sama memikirkan gimana caranya Kota Solo ini ke depannya bisa menjadi salah satu kota yang menarik, yang bakal dikunjungi oleh pihak luar, dan itu bisa membawakan income bagi masyarakat Kota Solo, khususnya bagi para pelaku usaha yang ada di Kota Solo. Ya. Dan di sini kita juga mendoakan semoga pemerintah Kota Solo ini ke depannya tetap selalu sehat dan tetap amanah untuk masyarakat Kota Solo. Betul. Oke. Om Nopi, terima kasih atas waktunya Om Nopi. Ya. Semoga usaha rumah makan Sawaladangnya terus berkembang terus. Amin ya. Dan proyek untuk makan gratisnya bisa terwujudkan. Iya. Dan semoga dari video ini nanti banyak yang melihat dan menonton. Siapa tahu mereka menawarkan untuk berinvestasi nanti di Sawaladang. Untuk program makan gratis nih biar lancar untuk Kota Solo. Oke, teman-teman. Gua Cakadut dari TV ini pamit diri. Kita akan kembali lagi di Mangopi Sambil Mauta di episode yang berikutnya. Tapi ingat buat teman-teman, jangan lupa ayo datang dan kunjungi Warkop Pilar Rezeki yang rasa kopinya mantap sekali. Lama bana. Lama bana kalau bisa Minang yo. Aku kopi lama loh. Lanjut lah. Tapi kok Sedang proses Om. Kang Warkop Pilar Rezekinya sedang proses Om gue. Oke teman-teman, jumpa lagi kita ya bersama Mangopi Sambil Mauta di episode yang berikutnya. Gua Cakadut bersama Cepindi pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Om.